nama lengkapnya yaitu Ibu Rukmi Hadi Hartini. Beliau lahir di Jember tanggal 29 Maret tahun 1953, merupakan alumni ITS ya Bu ya, Sarjana Teknik Kimia. Dan beliau merupakan BPST angkatan 6. Jauh sekali ya Bu ya. Kita berapa Mbak? 29. 296 ya Mbak ya? Yeah. Oh my god. Terus tahun 1980. Jadi awal karirnya ini di Pertamina sebagai proses engineer ya Bu ya, di Pelaju. Dan yang gak kalah pentingnya Mbak, di tahun 2008 sampai dengan 2010, Bu Rukmi ini sebagai direktur pengolahan Pertamina. Dan di tahun 2010 sampai dengan 2012 itu sebagai direktur SDM Pertamina ya Bu ya. Dan di tahun 2016 sampai dengan 2020 Bu Rukmi ini sebagai Direktur Eksekutif Corporate Leadership Development Institute YPK BUMN. Punyanya BUMN. BUMN ya Bu. Kalau tadi pengalaman kerja, ini ada lagi nih pengalaman organisasi yang enggak juga, yang banyak juga maksudnya ya. Jadi ada member of AACE, Association of American Coast Engineering. Kemudian kalau yang sekarang ini ya Bu, masih aktif berarti ya Bu ya. Tahun 2012 sampai sekarang itu pembicara, moderator atau narasumber Dewan Juri Human Capital Awards, pembina Yayasan GreenNet Indonesia, anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni ITS, dan juga penasehat Himpana. Jadi memang tadi pengalaman kerja, jadi manajer juga pengalaman organisasi ini, pembicara, moderator, berarti kan memang sudah berpengalaman. Gak usah perlu diragukan lagi lah ya, kurang lebih gitu ya Mbak ya. Leadershipnya pasti oke banget lah. Pancen oye lah ya. Pancen yang role model pastinya. Dan ini langsung saja ya Bu ya. Monggo Mbak. Nih jadi role model leadership mungkin ini Bu. Jadi gimana Bu untuk leader sebagai role model. Ya, baik, mulai Mas ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak GM Pak Edi. Jadi saya hadir di sini sharing ini sebetulnya bukan niat menggurui ya. Dan saya yang enteng-enteng aja, yang gampang-gampang saja, bukan menggurui tapi lebih untuk refresh teman-teman dari sisi leadership gitu. Jadi saya ingin teman-teman nanti kalau bisa diskusi, mungkin kita tukar pengalaman, meskipun zamannya beda, tapi tetap leader itu dibutuhkan. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja di outline ada 3 agenda di sini, monggo. Jadi ditayangkan ini outline-nya Mas ya, outline-nya dulu. Jadi gini, saya itu memang sedikit tampil ngisi. Saya tadi disebut 2008 sampai 2010 sebagai direktur pengolahan. Betul. Kemudian saya hijrah ke SDM. Nah, ini saya di sini bicara juga mengenai leadership, karena kalau yang pengolahan sendiri yang lain-lain sudah lebih pewinter pol seperti Pak Hardadi, Pak Suroso. Jadi saya di leadership saja gitu ya. Jadi ini outline-nya, yang pertama adalah secara umum peran leader dan pekerja dalam mewujudkan visi perusahaan. Jadi bukan hanya leader, pekerja juga harus sama-sama mewujudkan visi perusahaan, itu harus bersama. Terus kemudian yang kedua sudah mulai ke pokok dari judul saya, leader sebagai role model. Terus yang ketiga, saya ingin mencuplik bahwa role model harus bisa menciptakan relevansi. Sebetulnya ini yang waktu itu yang menyampaikan Pak Renat Kasali. Saya waktu yang lalu sering jadi sumber gitu, memang saya sering mengquote apa yang disampaikan Pak Renat Kasali, dan saya izin beliau, saya sampai sekarang masih close contact sama beliau ya, karena dulu di SDM kita dekat. Terus yang terakhir adalah penutup. Ini waktunya hanya maksimum 20 menit atau 15 menit kali ya, karena tanya jawab. Iya, 20 menit. 20 menit termasuk tanya jawab. Ya, oke. Nanti cepet-cepet kita skip. Oleh HC ya. Betul. Atau human resources dulu, berkembang dari SDM, human resources, dan human capital. Memang betul-betul kita capital. Jadi manusia itu sebagai karyawan, pekerja adalah sebagai pelaku dan motor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Harus mempunyai kompetensi, skill and knowledge yang dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan organisasi dan untuk mencapai tujuan. Jadi kita itu aset
Jadi sebagus apapun namanya struktur, namanya sistem, tapi kalau SDM-nya tidak baik, ini menurut survei perusahaannya juga nggak akan terbaik. Jadi memang asetnya adalah SDM-nya adalah manusia yang bekerja di situ. Maka ini secara umum gitu aja. Lanjut Mas, cepat-cepat aja Pak ini. Nah ini jimat saya sebetulnya. Apa yang harus dilakukan seorang leader dan bekerja untuk mencapai visi perusahaan? Untuk mencapai visi perusahaan kan bersama-sama. Kalau saya, ini hanya sharing ya, mungkin mudah-mudahan masih bisa diserap atau apa ya, teman-teman bisa menyetujui, belum tentu benar ya. Saya selalu mengatakan dimanapun kalau saya diakses, terus saja ini sharing ya, saya asesmen waktu jadi deputi, jadi direktur, kalau ditanya apa sih modelnya seorang leader, saya itu selalu menyampaikan ini semacam modal saya 3H, dengan yakin saya mengenai 3H. H itu yang pertama adalah head, kepala. Jadi kita harus logik, jelas, dan mudah dimengerti sebagai leader kalau ngomong. Jadi jangan sampai kalau leader ngomong itu apa tuh karpe ini maksudnya bosin apa tuh? Jangan-jangan ada udang di balik piring. Nah, misalnya gitu ya. Jadi itu jangan terjadi, itu harus jelas, harus logis ya. Terus kalau menjelaskan ini maksudnya apa, untuk apa, pencapaian seperti apa, itu harus jelas, clear. Itu head. Kemudian ada yang H kedua adalah heart. Nah ini sebenarnya relevan. Sekarang masih nggak ya? Saya ini sudah agak mengikuti. Coaching itu salah satu untuk menanamkan value itu adalah dengan menyentuh hati. Jadi heart ini lebih ke coaching. Yang di sini mungkin teman-teman disentuh hatinya yang milenial, sabar dhisik, ojo kepingin langsung jadi bos ya, gitu. Itu termasuk yang di coaching. Biasanya milenial kan nggak sabaran, nggak mbaknya ya, maunya sekarang udah jadi direktur, mau jadi direktur. Oh ya, gitu Menteri ya. BUMN. Menteri BUMN. Nah, jadi itu termasuk yang dengan menyentuh hati. Kita bukan kita menang sendiri. Kalau zaman saya dulu, saya itu kadang nggak berani ngomong ya, sudah meninggalkan Pertamina udah. Kalau dari SDM sudah 2012 sudah 11 tahun ya. Itu dulu ada bikinan McKinsey, template namanya YM. Masih nggak ya? Nggak ya? Your story, my story, our story. Jadi kalau coaching itu Anda cerita your story. Terus saya menanggapi ini saya begini pengalaman saya. Itu my story. Kemudian disatukan dalam template itu menjadi our story. Itu adalah heart yang jadi kita hati ke hati gitu. Kalau kemarin saya itu kan belum jadi juri Kementerian BUMN itu, BUMN itu ada yang mengatakan waktu coaching itu sampai nangis-nangis sampai gitu. Itu heart, itu penting menurut saya loh ya. Tapi kalau nggak setuju nanti boleh komentar. Yang ketiga adalah hands, jadi ada tangan. Jadi kita harus bekerja, melakukan sesuatu, to do it. Jadi cuma ngomong doang, ngomong gitu bos itu, tapi nggak ada kerjanya. Om dok ya, ada sekarang. Jadi itu harus kita lakukan. Jadi mulai dari kepala, kita bagaimana penjelasan, instruksi dan sebagainya jelas, kemudian menyentuh hati untuk mau bekerja dengan baik, mau mencapai tujuan, visinya apa, kemudian dengan segala apa istilahnya ya, kemampuan, knowledge dan juga pengalaman itu kita bagaimana melakukan sesuatu. Udah kelamaan ini, monggo pindah next. Nanti nggak bisa, Mbak saya dipotong ya kalau udah 15 menit ngomong ya. Saya gampang kok skip. Nah ini kalau saya katakan bahwa pemimpin untuk menjadi role model itu must be, harus terus kalau menurut saya. Tapi pekerja juga begitu di lingkungannya. Soalnya ya kalau seorang pemimpin tidak berikan contoh, nanti akan ada uraian sedikit apa yang dimaksud role model. Nanti orang itu nggak gugu orang Jawa, bukan Jawa ya, bukan Jawa mas, saya ngerti ya. Apa yang kita omongin nggak digugu gitu loh. Karena kita tidak bisa jadi panutan. Menurut saya lagi ini ya. Jadi alah ngomong tok gitu, ya nggak bisa apa yang kita lakukan itu diikuti gitu ya. Itu hanya sedikit sebagai gambaran. Lanjut. Nah ini hanya sedikit apa itu ciri-ciri ya pengertian role model. Tapi saya garis bawahi di sini tadi menanamkan value itu. Kalau sekarang akhlak, tugas role model juga memberikan contoh yang menjadikan akhlak sebagai corporate value menjadi personal value, menjadi attitude dari para pekerja di lingkungannya. Ini sangat penting. Terus ini juga tadi menjadi panutan sudah saya sebutkan, membangun tata nilai, dan juga saya garis bawahi bukan hanya top leader menjadi role model di semua level. Maka dulu di Pertamina pernah ada bulan role model, lomba role model, dan ini masih dilakukan rupanya di BUMN lain. Ini maaf saya agak ngerti BUMN lain, kalau menjadi juri di BUMN kan selalu ada persentasenya, rupanya masih dilakukan. Jadi banyak hal Pertamina itu lebih maju loh. Yang sudah dilakukan Pertamina 10 tahun yang lalu, mereka ada yang baru melakukan sekarang loh. Hebat tuh Pertamina, itu kira-kira.
Baik, lanjut. Nah, dari semua itu, ini saya lagi yang menyimpulkan modal utama dari role model itu adalah, jadi kalau gini, kalau zaman dulu kan Pancasila diperas sampai akhirnya diperas paling akhir gotong royong kalau nggak salah ya Pak Haji, zaman kita masih kecil ya, pokoknya bisa sesuatu diperas. Nah ini kok diperas, modal utamanya menurut saya adalah integritas dan kapasitas. Integritas di sini ada jujur, disiplin, dapat dipercaya, tidak ada konflik of interest dan lain-lain yang mungkin semua sudah tahu apa maksud integritas. Dan kapasitas ya nggak bisa ya kita punya integritas bagus tapi kita nggak punya kemampuan, nggak ngerti apa-apa, nyambut gaya nggak ngerti, ya nggak bisa toh, harus dilengkapi kapasitas. Jadi kita punya kapabilitas, intelektualitas dan juga pengetahuan yang cukup untuk menjadi pemimpin di dalam timnya. Nah, tentu saja harus dilengkapi dengan antusias dan energi. Ini ada saya sharing aja kan sambil supaya nggak bosen. Saya dulu punya subordinate, pinter sekali, kerjanya bagus, tapi itu nggak ada energinya. Jadi terus nggak bisa mengajak orang jadi akhirnya karena lemes gitu ya. Nah itu memang agak susah ya, harus sesuatu yang punya integritas bagus, punya kapasitas, tapi harus ada energinya. Jadi semangat gitu ya. Semangat itu juga membuat orang lain juga semangat, ada energi. Lanjut, Mas. Ini key success factor saya kira satu yang saya garis bawahi, komunikasi berjenjang, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Terus juga masalah introspeksi. Seorang role model selalu harus introspeksi terhadap dirinya. Apakah saya sudah bisa jadi panutan? Apakah saya sudah melakukan sesuatu dengan baik? Ini adalah salah satu sifat dari role model. Dan juga konsisten, bukan yang kalau orang Jawa bilang isuk derik sore tempe. Jadi apa yang dibacakan kemarin, ngerti Pak? Mencela. Kemarin ngomong gini, besok ngomong itu hindari, karena itu merupakan salah satu ciri-ciri role model. Saya cuman santai aja saya Mbak ya, yang gampang-gampang gitu lah kira-kira. Cuma saya memberikan teman-teman yang nggak sampai inspirasi lah, paling nggak refresh apa yang sekarang teman-teman sudah punyai. Lanjut. Kira nggak usah lah, ini hanya biasa saja, inisiatif, komitmen. Satu aja yang saya dulu waktu menjadi direktur sering ngomong gini, orang Pertamina itu cenderung banyak yang sadar sombong. Saya mengatakan kita harus rendah hati, bukan rendah diri. Beda ya, rendah hati sama rendah diri. Jadi rendah hati lebih humble. Dulu kalau sekarang mungkin nggak, Pertamina sudah berubah lah. Dulu Pertamina paling hebat gitu ya. Jadi kadang-kadang rada-rada arogan dikit, ada sombong dikit gitu ya. Jangan ini sifat dibawa-bawa, tapi kita harus rendah hati, bukan rendah diri. Ini saya sebetulnya lebih ke sedikit leadership aja ini semua ya. Jadi bukan hanya role model, semua juga melakukan kesehariannya dengan rendah hati, tapi bukan rendah diri, tidak sombong gitu. Lanjut. Leader sebagai role model itu bisa menyuarakan, menginformasikan apa yang dia sudah lakukan dan apa suksesnya. Tapi apa yang diomongkan harus sesuai. Jadi walk the talk. Apa yang diomongkan harus dilakukan, tapi kemudian talk the walk. Jadi yang dicapai, yang success story itu bisa ditularkan juga dari itu ada kan ada kayak trompet itu dari satu orang ke subordinatnya menyampaikan yang lain terus sampai bertingkat-tingkat, jadi sampai menjadi sosialisasi. Ini tugas juga di role model. Saya ini dulu McKinsey memang saya akuin ya, agak kuno dikit ya. Walk the talk and talk the walk. Saya senang itu lah, ada trompetnya yang kedap-kedip itu ya. Ini kan berarti bisa bertingkat-tingkat. Tapi ternyata kalau kita googling itu ada walk the talk, talk the walk itu. Jadi ini apa yang kita lakukan harus sama, apa yang kita omongkan harus sama dilakukan, tapi juga disosialisasi. Bukan masalah sombong, tapi orang mengerti apa yang dicapai. Gitu. Lanjut. Nah, dulu waktu saya tadi mungkin agak kuno memang ini ya, tapi saya ingin menyampaikan. Sekarang orang mencari definisi. Bagaimana sih leader yang dimaksud, yang leader yang baik itu? Nah, saat saya deputi direktur, kita mencoba menggambarkan kompetensi dari seorang leader. Ini waktu itu dibantu McKinsey dan Assessment Center, yaitu dari 4 bidang itu ya. Personal quality itu adalah bagaimana bisa mengupgrade diri dan sebagainya dari dalam. Terus interpersonal skill itu adalah berhubungan orang lain, making others succeed, terus kemudian managing the business. Ini bidang-bidang yang harus kuasai dan ini diakses.
ini ternyata saya nampilkan ini karena surprise-nya waktu itu saya sebagai ketua Human Capital BUMN, ketuanya Direktur BUMN di bidang SDM, saya menyampaikan ini dalam forum itu, kemudian rupanya diadopt sama FHCI. Ternyata tahun 2014 peraturan Menteri BUMN itu membuat kompetensi leader di lingkungan BUMN ya kayak gini, cuman dibumbuin dikit-dikit. Ada 11 kompetensi BUMN. Kalau ada googling ada itu masih. Itu 2014 baru diadopt oleh Kementerian BUMN, dan mungkin kalau teman-teman yang sampai GM dan sebagainya pasti sudah mengalami assessment test, assessment center. Kalau dulu ada DDI, ada macam-macam SHL dan sebagainya. Itu ini yang ditanya-tanya, bidangnya ini. Dan dulu orang Pertamina itu salah satunya yang agak lemah ada making other succeed. Jadi pinter-pinter sendiri tapi nggak ngajak orang lain pinter. Mudah-mudahan sekarang enggak. Saya itu mengenai kembali lagi ini hanya refresh, remind. Saya sudah agak terlalu lama meninggalkan, jadi mungkin ada yang nggak up to date itu aja. Wis berapa menit Mbak Mbak? Wis lanjut, bentar, tinggal di kita. Berapa menit? Hah? Aku nggak menitin loh Mbak. Nah, ini adalah role model harus bisa menciptakan relevansi. Itu saya adopt dari paparannya Pak Renal Kasari, dan saya izin untuk menyampaikan. Saya sudah pernah menyampaikan ini di event lain pada waktu saya jadi narasumber juga. Jadi seorang model harus menciptakan relevansi ini. Kita bisa berkomunikasi untuk perkembangan saat ini, terutama yaitu di bidang teknologi digital. Ini sebetulnya role model saat ini karena di sini era digital. Jadi komunikasi dan sebagainya di era digital ini beda dengan sebelumnya. Ya ini istilahnya menciptakan relevansi harus sesuai dengan sekarang. Move on gitu loh. Jangan kuno terus dulu aja. Terus kemudian dari sisi teknologi juga bagaimana mengikuti perkembangan teknologi itu, yaitu teknologi digital. Nanti saya akan sedikit aja uraikan. Saya sedikit memberikan gambaran, tapi ini saya kira sekarang tidak terjadi. Dulu waktu pertama kali model digital yang mungkin ada Pak Nawasir di sini, dulu pakai SAP ya. Dulu itu awalnya namanya SAP berat sekali orang pakai itu, sampai yang tua-tua mengatakan, lah apa ini setan aja pusing. Nah, kayak gitu. Jadi itu nggak mau move on. Nah ini jangan sampai begitu karena ini sekarang eranya digital gitu ya. Jadi agak menggarisbawahi sebagai role model harus mengikuti apa yang terjadi sekarang, harus move on, menciptakan relevansi. Terus kemudian teknologi digital ini adalah sesuatu yang pasti lebih efisien, lebih baik. Jadi melihat cara-cara baru yang lebih efisien dan lebih baik. Ini adalah salah satu strategi seorang role model. Jadi harus mencari sesuatu dengan yang lebih efisien, lebih baik itu udah. Terus kemudian kapabilitas memilih ability to escape from the past. Ini saya senang kalimat ini. Kita yang tua-tua kadang-kadang masih yang dulu aja, yang dulu itu bagus, yang dulu bagus. Padahal enggak. Kita harus punya kemampuan pindah ke move on ke yang sekarang, yang memang sekarang trennya lebih bagus. Jadi tidak selalu bertahan dengan yang dulu. Ya dulu sebagai histori memang harus ada juga yang kita ambil yang positifnya. Tapi di semuanya dulu tidak semuanya itu bisa diterapkan sekarang. Jangan terus kita ngomong kalau dulu itu, kalau dulu itu enggak ada ya kalau di Pertamina sekarang kayak gitu ya. Enggak usah ngomong gitu, tapi kita harus ini kemampuan untuk escape from the past. Ini adalah katanya Pak Renat yang paling penting, punya capability seperti itu. Lanjut, mungkin tinggal sedikit lagi kok. Nah, ini kalau tertarik, ini nggak saya detailkan model. Dari saya punya buku Digital Mastery, dan kebetulan yang ngarang itu pernah kita undang waktu saya pegang CLDI. Saya selalu mengundang dia di dalam topik-topik yang digital. Jadi itu seorang pemimpin tentunya sudah mempunyai leadership skill ya, kemampuan leadership. Untuk menuju digital leadership harus dilengkapi dengan bagaimana pemimpin tersebut menciptakan budaya digital. Nanti belakang ada keterangannya. Tapi kalau waktunya habis baca sendiri. Digital culture. Terus kemudian juga digital attitude. Jadi sikap-sikap yang digital. Saya melihat selama penjurian ini sudah maju-maju loh. Di bidang SDM, di bidang teknologi juga dengan aplikasi-aplikasi tentunya bisa menggunakan digital yang tentu lebih efisien. Tapi di bidang SDM pun sekarang semua sudah digital. Tapi ada yang nggak bisa seperti itu semua. Saya kemarin kritik waktu saya menjadi juri salah satu BUMN, dia coaching dilakukan digital coaching. Terus saya gini, loh bukannya coaching harus menyentuh hati yang one on one. Kalau nggak semuanya bisa efektif dengan digital. Mungkin dokumentasinya bisa digital, tapi kalau komunikasinya coaching cuman chatting tok itu ya sebetulnya tidak semuanya bisa begitu.
Nah itu kemudian dari modal itu seorang role model yang digital leadership bisa menciptakan digital capability yang pada akhirnya bisa meningkatkan bisnis performance. Ini modalnya itu saja. Terus ini yang belakangnya kalau waktunya habis tidak usah saya baca, dibaca sendiri. Terus lanjut Mas. Ini apa itu yang dimaksud digital culture? Apa itu dimaksud? Nah, ini, wah tulisannya juga kecil-kecil saya nggak kelihatan di sini. Jadi ini mungkin bisa dibaca sendiri. Digital culture apa aja? Itu agility, misalnya lincah dan sebagainya. Itu culture-nya. Di bawahnya digital attitude. Apa aja itu nggak kelihatan saya. Oh ada di sini tapi kerpeknya ada. Kalau ini nanti ada tertarik, karena saya beberapa kali mendatangkan gurunya ini di saya biasanya mengadakan leadership workshop, jadi mungkin bisa nanti kita diskusikan kalau tertarik. Tapi mungkin ini teman-teman juga sudah paham juga ya, karena adik-adik sekarang kan sudah hebat-hebat, sudah langsung semuanya itu sudah sangat kalau orang Jawa lanyah gitu sama hal-hal terkait dengan digital. Jadi itu sebetulnya sebagai contoh digital experience itu bagaimana kita menjadikan perilaku kita itu menjadi perilaku digital. Jadi ini akan menambah efektivitas dari suatu organisasi. Saya kira harus akui kalau kita memanfaatkan di dunia sekarang digital ini akan menambah kebaikan. Kan kita dapat hadiah atau berkahnya berkahnya COVID. Dengan COVID maka percepatan dari transformasi digital itu tercapai dengan cepat. Kita nggak ada gini-gini dulu kalau nggak ada COVID gitu ya. Jadi saya kira itu saja sebagai penutup, sedikit saja dan menyarikan saja. Human capital atau pekerja atau karyawan adalah aset harus sadari semua, kita ini aset, kita berperan dalam suatu perusahaan dan kita yang menentukan maju tidaknya perusahaan. Untuk mencapai visi perusahaan dibutuhkan leader sebagai role model yang bisa menjadi panutan, terutama dari profesionalisme dan integritas yang saya tadi disarikan. Kemudian yang saya sampaikan, sebaik apapun sistem dan struktur suatu perusahaan, namun apabila human capital atau leadernya tidak memadai, akan sulit mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir, leader harus bisa menciptakan cara-cara yang relevan, yang lebih relevan dalam mengelola perusahaan, termasuk untuk menghadapi era digital. Saya kira dari saya itu saja Mbak. Saya lebih mengundang, mudah-mudahan bisa sharing diskusi untuk pertanyaan. Ini pakemnya orang SDM ini. Great leader, impact-nya adalah great business. Saya mengatakan great leader, great business. Great people, great business. Makanya sekarang orang-orang SDM ini menjadi business partner, tidak kayak seperti dulu. Karena kita membentuk manusia hebat itu akan menciptakan great business. Saya kira itu sebagai penutupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.